Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Jini Gumilang dengan NPM 2478-2024 dari kelas 2A. Di sini saya akan melakukan tugas video. Yang pertama, di sini saya akan melakukan penjelasan dan pengertian modul dan package. Yang kedua, kita akan melakukan praktikum hands-on Netacad modul 1.3.3 your first packet, ada yang di Netacad. Yang ketiga, kita penjelasan struktur paket dan mode tugas, yaitu ini mini project saya. Yang keempat, saya akan menunjukkan hasil running program mini project saya. Jadi mini project saya itu ada di lab session 3. Oke, nanti yang pertama kita bahas dulu penjelasan dan pengertian modul dan package. Itu modul dan package. Oke, aku dulu tekan. Oke guys, selamat. Nah, di sini ada introduction tuh penjelasan. What is modul? Yang saya tahu sih modul itu adalah file dalam Python. Sabar. Yang saya tahu modul itu adalah file dalam Python yang berisi kumpulan kode seperti fungsi dan kelas yang dapat digunakan kembali di berbagai program. Dengan adanya modul, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama di beberapa tempat. Sementara itu, package adalah kumpulan dari beberapa modul yang disusun dalam satu folder agar lebih terorganisir dan mudah dikelola. Gitu. Ya, sebagai analogi, bayangkan modul seperti sebuah kotak kecil yang berisi satu atau dua alat tertentu. Sedangkan package adalah rak yang berisi banyak kotak alat. Dengan konsep ini, kita bisa menyusun kode dengan lebih rapi. Ya, jadi modul itu kayak kumpulan kode, kalau package itu kayak tempat modul tersebut. Nah, oke, itu aja penjelasannya yang saya dapat jelaskan dari modul dan package. Yang kedua, kita disuruh melakukan praktikum hands-on Netacad modul 1.3.3 your first package. Jadi kita akan melakukan ini package modul function. Jadi package itu tempat, modul itu berisi alatnya. Oke. Ya, kita disuruh melakukan hands-on my first package atau package pertama. Jadi, nah di sini ada sebuah ini modul ya guys, namanya ini modul dan ini package. Di sini kita akan membuat struktur package seperti ini. Ada modul, package, dan procs. Oke, kita buat dulu strukturnya. Saya buatnya di sini, di user. Kita buat dulu new. Kan tadi suruhnya py. Oke. Terus kita akan buat apa lagi? Kita buat dulu package-nya, ada modules, ada package. Kita buat dulu folder buat modul, package, sama extra. Sama procs. Cara buatnya gampang. Di sini kalian tinggal, kalau kalian itu kelamaan, di sini kita tinggal open terminal aja. Terus masuk ke folder py-nya. Terus mkdir make directory. Ya, modules. Habis itu buat lagi mkdir pkges package. Yang ketiga, kita akan membuat procs. Modul package proc. Tadi kita sabar, kita lihat dulu. Nah,
Ini kan di sini kita disuruh buat 3 folder, itu modul, package, 3 folder procs. Dan di dalamnya tuh ada modul.py, ada modul main 2, di folder package ada folder lagi extra, good sama base. Jadi gini, kita akan membuat dulu modul.py-nya. Caranya sini tinggal masuk ke modul, terus type no. Ini kode buat ini ya, kita bikin Python buat bikin modul ya. Ini namanya modul.py. Enter. Terus kita balik lagi, kita masuk ke procs. Di procs ini ada dua, main sama main 2. Jadi kita buat lagi, kita ganti main sama main 2. Oke. Coba kita lihat apakah udah terisi. Nah, udah ada ya file .py-nya. Di package belum ada karena kita nanti kita lihat step selanjutnya. Kita lihat dulu strukturnya. cd apa ya? Kita lihat struktur tuh saya guys, coba sabar. 3 f slash salah slash f si 3 slash f benar harusnya. Coba 3 slash balik f. Nah, nih kan kita disuruhnya apa? Nih, disuruh buat struktur kayak gini ya. py ada modules, di dalam modules ada modul.py, ada folder package sama ada folder procs. Di dalamnya ada main py sama main 2 py. Nah, strukturnya udah jadi. Nih, strukturnya. Tapi di package ini belum ada modulnya. Jadi di sini kita akan download dulu, maksudnya buat eksperimen di main 2. Berarti kita akan eksperimen di procs di main 2. Oke, sabar. Udah download. Itu di folder download tinggal kita extract here. Ini udah sih download ya. Yang bukan extract here, tapi kita extract aja. Lain. Iya. Extract. Ctrl C. Kita pindah, kita pindah ke folder package. Coba kita lihat lagi. Nah, nih udah masuk kan? Udah ada strukturnya, benar nggak? Coba. Nah, py modul ya, modul, folder package, folder procs, dan dalamnya ada banyak. Ini ada modul oke. Step selanjutnya kita disuruh memanggil function iota. Ya, kita disuruh mengimport path yang ada di modul extra. Extra itu ada di package.
kita akan melakukan eksperimen, kita disuruh menggunakan main 2. Jadi kita akan memanggilnya di main 2. Jadi saya ini di sini menggunakan text editor Sublime. Kalian bisa pakai apa aja sih? Bisa pakai apa ya? Oh, VS Code. Tapi di sini saya menggunakan Sublime. Kita cari dulu foldernya. Nah, kita disuruh pakai main 2. Oke. Nah, di sini Bentar. Oke. Maaf tadi ada gangguan. Oke, di sini kita disuruh melakukan import file dari modul ekstra. Dari package ada ekstra, ada IOTA. Jadi coba kita tulis. Sebenarnya gampang, tinggal disalin aja sih, tapi coba kita tulis ya biar gak gabut. Pen ini, terus titik 1, habis itu titik 2, habis itu pkgs, itu enter, import extra titik iota print extra titik iota titik gede. Nah, kita kontrol S dulu. Coba kita panggil. Cara manggilnya y main 2.py. Oh, salah. Kita masuk ke folder props-nya dulu. Salah, kan udah terjadi. py main 2.py. Kenapa error? Error di line 5. Kenapa error? Karena di sini kita harus menggunakan f-nya itu ini. F-nya harus gede. Di sini F-nya kecil. Kenapa kita harus menggunakan F gede? Karena kita lihat open di PK guys, di extra iota. Nah, di sini dia functionnya F-nya besar. Nih, coba ya kita ganti F-nya gede. Kalau nggak bisa, ya nggak tahu. Kalau nggak bisa, boleh ada yang salah. Nah, bisa kepanggil iota karena tadi F-nya kita kecil. Oke, selanjutnya yang kedua, kita disuruh memanggil 2 modul sekaligus. Nih. Ya, ini. Tadi kan cuma manggil satu modul ya, satu function doang. Nih kita disuruh manggil 2 function sekaligus caranya. Ya, biar nggak kelamaan kita copy. Kita copy aja. Jangan lupa ini diganti guys, karena tadi slash-nya kan kayak gini. Terus jangan lupa F-nya ini gede, huruf besar. Alfabet. Oke. Habis itu Ctrl S. Coba. Kita mau manggil dua modul. Oke, bisa ya kita manggil 2 modul. Selanjutnya step 9. Di sini kita akan memanggil semua modul, tapi menggunakan extract zip. Oke, jadi kita download dulu extract zip-nya. Sudah ke download, di folder download yang ini. Habis itu extract to. Nah, yang ini ya tadi. Oke, kita pindahin ke
kita pindahin ke folder py, masukin di sini. Nah, tapi kita rename dulu karena di sini disuruh nama foldernya itu extract zip. Jadi kita copy aja ini. Terus kita rename. Enter. Terus kita coba buat. Oke, nih kita copy aja. Ini kita akan memanggil seluruh ininya ya. Seluruh function di modul. Jangan lupa ganti dulu ininya. Slashnya. Dan jangan lupa F-nya harus huruf besar. Maksudnya sabar. Oke. Kita Ctrl S, coba kita lihat. Akhirnya bisa. Jadi kalau kalian nggak ganti F-nya nggak huruf besar sama slash-nya ini nggak akan bisa. Nah, ini kita sudah memanggil seluruh modul yang ada di folder package. Dan coba kita akan lihat strukturnya. Tree. F. Salah slash. Oh, bukan. Di sini harus diploy. Nah, di sini. Nih, modul kan udah benar nih. Ada modul di py itu ada modul, ada folder modul, di dalamnya ada modul.py, ada folder package, habis itu ada folder extra. Di dalam folder extra ini ada folder lagi, ada folder good sama best sama ugly. Bisa kita kan disuruh manggil semuanya ya pakai extra pack. Nah, terus yang ketiga kita penjelasan struktur, package, dan modul tugas. Maksudnya tugas mini project saya. Saya disuruh melakukan membuat monitor suhu dan kelembapan. Nah, ini strukturnya. Disuruh buat seperti ini. Jadi, saya sudah buat. Ini struktur mini project saya ada di sini. Ada di mini project. Oke, kita masuk dulu. Masuk dulu ke mini project saya. cd mini project. Itu cd smart home. Di sini kita akan melihat struktur direktori saya. Nah, di sini kan disuruh ada smart home. Nah, ini kita salah kok ini. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, di sini ada smart home. Di folder smart home itu ada folder sensor sama monitoring. Nah, ini ada monitoring sama sensor. Dan di mana sensor ini ada. Sensor ini tuh buat apa sih? Sabar. Jadi di sensor itu tuh buat folder apanya ya? Saya lupa. Di sensor tuh di dalam sensor tuh berisi modul yang mensimulasikan sensor suhu dan kelembapan, dan untuk monitoring sendiri yang adalah modul utama untuk menjalankan program. Oh, jadi sensor ini adalah ya untuk mensimulasikan suhu dan kelembapan, dan monitoring ini untuk menjalankannya. Oke, jadi kode saya seperti apa sih? Coba kita lihat dulu di
Ini aja, buka ya. File. Ini adalah ini project smart home. Nah, ini folder utamanya. Di sini sudah saya tambahkan docstring. Yang kedua, ini folder untuk mensimulasikannya. Kita di folder simulasi dulu ya. Jadi di simulasi ini ada fungsi read temperature sama read humidity. Jadi kalau read temperature fungsinya untuk menggunakan modul random untuk menghasilkan angka acak dalam rentang 20 hingga 30 Celcius yang disimulasikan sebagai data suhu. Berarti read temperature ini sebagai data suhu. Yang kedua read humidity. Read humidity ini fungsinya menggunakan fungsi random untuk menghasilkan angka acak rentang 40 sampai 60% yang semua sebagai data kelembapan. Jadi read humidity ini mengecek kelembapan dan read temperature ini untuk mengecek suhu. Oke. Dan kita akan masuk folder main. Main ini berarti untuk menjalankan programnya ya. Jadi di main ini sendiri ada beberapa fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi utama dalam program ini. Jadi dia itu untuk memanggil modul read temperature sama read humidity untuk mendapatkan nilai suhu dan nilai kelembapan dan menampilkan hasil pembacaan sensor kelalaian dalam format yang sudah dibaca. Dan if name main ini memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika script dieksekusi secara langsung, bukan diimport sebagai modul. Nah, sekarang kita akan merunning. Runningnya gimana sih? Caranya runningnya seperti ini. Oke. Kan kita tadi kalau mau merunning tuh menjalankan fiturnya kita harus di monitoring ya. Berarti kita Python ini untuk merunningnya di monitoring, berarti tadi monitoring, terus main ini adalah foldernya modulnya 24782024 npm saya. Nah, di sini saya hanya menampilkan kode untuk untuk menampilkan simulasi suhu dan kelembapan. Di sini dia acaknya suhunya ada di 21 derajat Celcius dan kelembapannya 46%. Coba kita lakukan lagi. Nah, dia akan random guys karena menggunakan import random. Di suhunya ada di 26 derajat Celcius sama kelembapannya ada 42%. Nah, itu kode yang saya bikin. Jadi kodenya hanya dapat memanggil suhu yang dihasilkan sama nilai kelembapannya. Oke, itu saja kodenya. Dan yang terakhir, udah selesai menunjukkan seluruh program. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari hands-on di lab session 3 ini. Dan ini nanti kodenya bakal saya update terus ya guys, karena di sini kita simulasi sensor itu bukan hanya memanggil suhu dan kelembapan, tapi juga menerapkan konsep inheritance untuk mengidentifikasi karakteristik khusus dari berbagai jenis ruangan. Jadi kan tadi cuman manggil suhu doang. Jadi nanti konsep kode saya bisa misal kalian di kamar tidur suhu dan kelembapannya berapa, terus di dapur, di ruang tamu. Nah, jadi kan saya tambahkan fitur tersebut, tapi di sini kita hanya dapat memanggil suhu dan kelembapan saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah bisa dibantu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.